Lebih efektif pakai malaikat untuk memberitakan Injil, saudara. Karena malaikat tidak mungkin galau-galau. Tidak ada bilang capek, berhitung, itu tidak ada. Malaikat tidak ada begitu. Lebih efektif pakai malaikat. Tapi dengar, kalau Tuhan mau pakai kita hari-hari ini untuk memberitakan Injil, dengar, itu suatu kehormatan. Itu suatu kehormatan. Ingat baik-baik, memberitakan Injil bukanlah suatu beban, tapi suatu kehormatan bagi saya dan saudara. Tuhan bisa pakai orang lain yang lebih hebat dari kita. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, bersyukur Tuhan mau pakai kita, saudara. Dan sungguh-sungguh lakukan yang terbaik buat Tuhan. Banyak sekali saudara orang-orang yang terjebak dalam euforia Paskah, euforia Natal dan lain sebagainya. Terjebak dalam euforia tersebut lalu lupa maknanya, saudara. Ya, oke, mereka melakukan segala kegiatan rohani, saudara, bikin salib, ya. Mereka bikin salib 3 besar sekali, tapi di bawah mereka yang mabuk, saudara, ya. Yang Tuhan inginkan bikin salib, tapi kamu juga bertobat. Kamu harusnya memahami bahwa kamu tuh telah ditebus. Tapi ada begitu banyak orang yang bikin salib, saudara, besar-besar di jalan, tapi mabok. Sebegitu orang lewat, ganggu lagi orang pun istri, ribut lagi. Jadinya kacau, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi terjebak dalam euforia, lupa pemaknaannya, saudara. Makna Paskah yang sesungguhnya itu ini, perintah malaikat-malaikat. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi pergi dan katakanlah. Katakan apa? Katakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, saudara. Karena tentu murid-murid, ya, Petrus dan teman-teman, mereka galau benar. Mereka sangat sedih, kehilangan sosok guru, ya, kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Mereka diajarkan firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan, ya, diajarkan langsung oleh guru di atas segala guru, dosen di atas segala dosen, Tuhan Yesus Kristus. Lihat mujizat, tuli dengar, lumpuh jalan, orang mati bangkit. Mereka lihat, saudara, dan tentu, ya, situasi seperti itu, keadaan seperti itu, saudara, mereka inginkan terus terjadi dan tidak berakhir. Tapi saudara tahu kan, Yesus datang untuk mati. Yesus datang memang untuk disalibkan, saudara, diberkati oleh Tuhan, untuk menebus. Itu dia datang untuk hal itu. Nah, setelah dia mati, saudara, murid-murid kehilangan pegangan. Mereka sangat sedih, mereka sangat ketakutan, mereka sangat galau. Jadi memang mereka sangat butuh berita sukacita bahwa Yesus itu bangkit. Yesus sudah mengatakan kepada mereka sebenarnya bahwa aku akan mati, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi itulah kadang-kadang kesedihan yang berlebihan membuat kita jadi lupa apa yang pernah dikatakan. Ya, kadang-kadang kesedihan yang berlebihan itu kita jadi lupa janji-janji Tuhan. Padahal janji-janji Tuhan itu ada untuk kita. Ya, Alkitab mengatakan misalnya Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu janjinya untuk saya dan saudara. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita, tapi karena ada dalam pergumulan, tantangan hidup yang berat, saudara, lalu kita sendiri tidak punya hubungan yang erat, yang kuat. Relasi kita dengan Tuhan itu tidak intim, saudara, yang membuat kita jadi tidak kuat menghadapi tantangan itu. Dan di tengah-tengah kesulitan itu kita jadi lupa janji-janji Tuhan. Padahal dia bilang, saya tidak tinggalkan kamu. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, kita lupa semua apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ya, padahal kita bilang segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Harusnya kita paham bagian-bagian itu. Tapi itu, saudara, kadang-kadang kita membiarkan kesedihan, masalah tuh yang kita lebih fokus, begitu. Fokus kita tuh lebih kepada besarnya masalah itu. Harusnya fokus kita pada besarnya Tuhan kita. Karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar malaikat-malaikat yang bilang kepada mereka, pergi dan katakanlah. Tapi dalam perjalanan di bagian yang lain, ya, di dalam Matius, Yesus pun waktu mereka, setelah malaikat memberitahukan kepada mereka, dan dalam perjalanan Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, saudara-saudara, bahwa pergi dan katakanlah juga. Nah, tadi malaikat yang bilang pergi dan katakanlah, yang kedua Yesus yang bilang pergi dan katakanlah. Betapa pentingnya sebuah pemberitaan Injil, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Betapa pentingnya, saudara-saudara, kita orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita harus ceritakan kepada orang-orang di luar sana betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jangan hanya kita
sendiri yang merasakan madu Injil itu sendiri, saudara. Ya, kalau kita sudah rasakan madu Injil itu yang menyelamatkan, menolong, ya, menyegarkan iman kita, sekarang kita harus beritakan, pergi dan katakanlah bahwa Yesus bangkit. Pergi dan katakanlah betapa Tuhan itu begitu baik. Satu-satunya sumber keselamatan hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Itu kita sudah bahas minggu yang lalu, saudara. Nah, sekarang saudara di ayat yang ke-8 saya bacakan untuk Anda. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hal yang kedua, saudara diberkati oleh Tuhan, yang akan kita bicarakan lagi setelah yang pertama pergi dan katakanlah. Yang kedua tentu respons. Yang kedua adalah respons atau reaksi, saudara, dari Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Waktu malaikat bilang pergi dan katakanlah, waktu Yesus katakan pergi dan katakanlah, apakah mereka pergi dan katakan atau tidak, saudara? Apakah mereka hanya dengar untuk diri mereka sendiri? Apakah mereka hanya mau mendapatkan sukacita itu untuk diri sendiri lalu tidak mau memberitakan kepada yang lain? Ataukah mereka pergi dan memberitakannya? Kalau kita lihat dalam bagian ini, saudara, mereka menyampaikan, saudara, ya, kepada Petrus dan teman-teman yang lain. Dikatakan di ayat yang ke-8 sekali lagi, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Anda perlu garis bawahi kalimat ini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Kalau kita lihat lagi di dalam Matius 28 ayat yang ke-8 pun dikatakan di situ, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Takut karena malaikat langsung bicara kepada mereka, itu tentu mereka takut, ya. Dengan takut dan dengan sukacita. Jadi ada ketakutan tapi ada juga sukacita, dan sukacita ini dikatakan sukacita yang besar, saudara. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kita perlu garis bawahi kalimat mereka segera pergi dari kubur itu, tidak ada penundaan, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Ya, bagian ini menunjukkan, saudara, ya, dua bagian, Matius 16 ayat 8 dan Matius 28 ayat yang ke-8, ya. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Ini perlu diteladani. Mereka tidak menunda-nunda waktu, tapi segera pergi menyampaikan kabar kebangkitan Yesus, saudara. Ya, ini tentu bicara tentang ketaatan dari perempuan ini. Perhatikan, saudara, bahwa perempuan-perempuan ini tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Ini penting, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, saudara, ya. Dia tidak pentingkan orang lain. Dia tidak pentingkan orang tuanya yang belum bertobat. Dia tidak pentingkan kakak adiknya yang belum bertobat. Dia tidak pentingkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya belum bertobat. Dia keep untuk dirinya sendiri. Saya sudah diselamatkan oleh Yesus, saya sudah ditebus. Oke, itu aman. Itu kamu sudah merasakan, mengalami hal itu. Tapi tugas kamu belum selesai. Kamu yang sudah merasakan keselamatan dari Yesus, Anda harus menceritakan bagaimana Yesus menyelamatkan Anda kepada orang lain. Anda harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Makanya di poin 1 dikatakan, pergi dan katakanlah. Pergi, sampaikan firman. Pergi, beritakan Injil. Itu perintah yang luar biasa, saudara, bagi saya dan saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, Matius 28, ya, ayat 19-20, pergi dan beritakanlah Injil, saudara. Itu perintah. Tidak hanya untuk murid-murid, tapi untuk semua orang percaya. Tidak hanya untuk pendeta, tidak hanya untuk hamba Tuhan tertentu, tapi untuk semua orang percaya yang mengaku percaya Yesus, saudara, telah ditebus oleh Tuhan, mengalami keselamatan dari Yesus. Tugas Anda adalah memberitakan Injil. Tidak bisa tidak, saudara, ya, selama masih ada kesempatan. Belajar dari perempuan-perempuan ini. Waktu malaikat bilang pergi dan katakanlah, lalu dalam perjalanan mereka bertemu dengan Yesus. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Pergi dan beritakanlah tentang sukacita ini. Mereka pergi dan sampaikan. Perempuan-perempuan ini tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tapi mereka juga mementingkan kepentingan orang lain. Sukacita yang mereka rasakan. Kan mereka semua ini kan pergi ke kubur. Perempuan-perempuan ini lalu lihat Yesus bangkit, ya.
mereka dengar kabar ya bahwa Yesus bangkit, itu kan bikin sukacita luar biasa bagi mereka. Ya bisa saja mereka keep sendiri, tidak usah kasih tahu di Petrus dan teman-teman, urusan mereka, biar kok mereka galau. Kita juga lagi pusing di sini, sedih di sini ya, tapi kita sudah dapatkan sukacita. Biar kok mereka yang datang sendiri dikubur, biar kok mereka rasa. Tidak, saudara, mereka tetap memberitahukan. Artinya teladan luar biasa. Mereka tidak hanya pentingkan diri mereka, tapi mereka juga pentingkan orang lain. Makanya Matthew Henry bilang begini, saudara, kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kesenangan pribadi dalam bersekutu dengan Allah. Sebab lebih baik memberi daripada menerima. Sekali lagi, Matthew Henry mengatakan kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kesenangan pribadi dalam bersekutu dengan Allah. Sebab lebih baik memberi daripada menerima. Ini penting, saudara. Ya, ini penting untuk kita lakukan hal ini. Ya, tentu banyak cara yang harus kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Toh, saudara, ya Pak, tapi kita sudah bisa omong firman. Saya tidak bisa omong firman. Ini omong saya terbata-bata. Ya. Saya tidak bisa bicara. Oke, masih punya cara lain. Mungkin Anda bisa menulis. Ya. Ada orang yang begitu, dia bisa tulis, dia tidak bisa bicara di hadapan media atau bikin video, itu dia tidak bisa, saudara. Tapi tulisnya bisa. Ada yang tulisnya dia tidak bisa, kayak saya begini ya. Tapi kalau bicara begini dia bisa ya. Manfaatkan semua yang semua talenta yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, begitu, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kan sekarang media sosial ini kan banyak, saudara, khotbah-khotbah, saudara. Ya toh? Nah, kita dengar khotbah-khotbah yang bagus ya kita bagikan. Itu juga cara menginjil. Bagikan khotbah-khotbah, entah khotbah-khotbah pendek ya toh di TikTok, atau saudara bisa bagikan link YouTube ya. Link YouTube saya biar tambah naik ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga ikuti saya di TikTok ya. Sekalian promosi ya. Tidak apa-apa toh promosi. Karena ini untuk hal baik firman ya. Apa yang salah, yang buruk, yang jelek, yang tidak jelas, omong kosong putar balik, mereka bisa ngomong kok, ayo ikut ayo. Mereka suka begitu ya, apalagi kita yang omong firman ya, tidak apa-apa toh ya. Saya promosi untuk saya ikut TikTok saya, ikut YouTube saya ya. Jadi jangan hanya pentingkan diri Anda, pentingkan juga orang lain. Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat bilang begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita juga pentingkan orang lain, saudara. Jangan hanya pentingkan diri kita sendiri, karena hidup kan bukan hanya tentang diri kita, hidup juga tentang orang lain. Kita makhluk sosial, saudara ya. Kita juga harus lihat orang lain, bukan hanya tentang diri kita. Jangan, saudara, belajar untuk lihat orang lain. Ya, ada begitu banyak orang yang belum dengar Injil, ada begitu banyak orang yang hidup tidak mengasihi Tuhan. Tugas kita memberitahukan kepada mereka, karena orang yang tentu diselamatkan oleh Tuhan dan mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, dia harus menuruti perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah beritakan Injil. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu tidak melakukan perintahku, jangan ngomong tentang kasih deh. Sekarang kan banyak orang begitu, yang ngomong tentang kasih ya, tapi tidak pernah menuruti perintah Tuhan. Ngomong tentang kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan tuh luar biasa ya. Allah yang kami kenal itu, kasihnya sangat besar ya. Sangat besar sampai lupa keadilan Allah, saudara ya. Sampai mereka bilang tidak percaya Yesus pun ya toh, kebrian siawarta tuh ya, tidak usah percaya Yesus juga nanti selamat, buat baik saja. Aduh, nanti sudah lihat di YouTube saya banyak komen dia, saudara ya. Tidak bisa begitu, harus percaya dulu baru diselamatkan. Begitu, saudara diberkati. Jadi barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia pasti melakukan perintah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, maukah kita menjadi bagian dari pembawa berita kebangkitannya? Maukah kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan perintahnya, yaitu memberitakan Injil? Saudara jawab saja di hati saudara. Kalau saudara mau hal itu, ya berdoa sungguh-sungguh, mari belajar beritakan Injil. Jangan hanya mengalami sukacita keselamatan itu sendiri ya, tapi bagaimana kita yang sudah mengalaminya, kita pun saudara teringat orang lain yang belum bertobat, beritakan Injil. Pekerjaan memberitakan Injil itu terhormat, saudara ya. Itu suatu kehormatan. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pada saat Yesus lahir dan bangkit, Tuhan pakai malaikat untuk memberitahukan ya. Tuhan pakai malaikat untuk memberitahukan ya.
kepada Maria, lalu dia bangkit pun malaikat yang sampaikan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Ya, jadi pada saat Yesus lahir dan bangkit, Tuhan pakai malaikat untuk memberitahukannya. Lebih efektif pakai malaikat untuk memberitakan Injil, saudara. Karena malaikat tidak mungkin galau-galau. Tidak ada bilang capek, berhitung. Itu tidak ada. Malaikat tidak ada begitu. Lebih efektif pakai malaikat. Tapi dengar, kalau Tuhan mau pakai kita hari-hari ini untuk memberitakan Injil, dengar, itu suatu kehormatan. Itu suatu kehormatan. Ingat baik-baik. Memberitakan Injil bukanlah suatu beban, tapi suatu kehormatan bagi saya dan saudara. Tuhan bisa pakai orang lain yang lebih hebat dari kita. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, bersyukur Tuhan mau pakai kita, saudara. Dan sungguh-sungguh lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya senang Paulus bilang, ya. Paulus bilang, aku dulunya seorang penghujat dan ganas. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12-13 saya suka bagian ini. Paulus bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, Paulus bersyukur Tuhan percayakan pelayanan kepada Paulus. Padahal kita tahu kehidupan Paulus kotor, tapi saya suka Paulus, saudara, ya. Dia tahu dari mana dia diangkat. Dalam posisi dia sekarang melayani Tuhan dengan luar biasa, saudara. Tulisan-tulisannya sangat memberkati, saudara. Tapi dia bilang, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Dia ingat dari mana dia diangkat, saudara. Dia tidak lupa peristiwa bagaimana Tuhan pilih dia, bagaimana Tuhan mengambil dia, mengangkat dia dari sampah, itu dia tidak lupa. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita, saudara, ya. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita makin diberkati, saudara, dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi, secara keuangan kita baik, tapi saudara, jangan lupa Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, saudara. Ingat, Paulus yang begini luar biasa, seorang rasul dahsyat saja, dia bilang, aduh, kalau bukan Tuhan, saya bukan apa-apa. Lalu ayat 13 bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat, ini orang tahu diri itu begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ini kalimat perlu saudara garis bawahi. Kalau hidup, kita ini semua ini hidup karena pengasihan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Tapi banyak orang lupa Tuhan, kurang ajar, diberkati makin lahar babiruk. Ya, dulu setia dengan istri, uang banyak, tugas di luar, mulai selingkuh sana, selingkuh sini, ya. Ya toh, peluk bantal-bantal bergerak, kamu kurang ajar, ya, papa, ya, kamu harus bertobat, ya. Uang tambah banyak, tambah gila, lupa Tuhan. Saudara, Tuhan ikuti sehabis. Saudara tidak ingat Ayub kok. Ayub saja Tuhan kasih ujian luar biasa untuk dia, habis semua. Saudara-saudara, kekayaan begitu banyak, anak-anak semua mati. Kok Tuhan ikuti sedikit habis. Saudara ingat itu. Tapi banyak orang yang tidak ingat Tuhan. Uang banyak, hidup para biru. Aduh, sekarang kamu ada di level yang tinggi mungkin, tapi kalau Tuhan ikuti sedikit, kamu turun memang begitu. Jadi jangan sombong, ingat Tuhan sedikit. Jadi pertanyaannya sekarang, maukah kita memberitakan Injil? Ya, saya berharap kita semua harus memberitakan Injil. Saya dengar seorang pembicara dalam seminar penginjilan, dia mengatakan bahwa kurang lebih ada sekitar 5 miliar orang belum percaya Yesus. 2,2 miliar orang belum mendengar Injil. Ya, mungkin saja itu termasuk keluarga kita, mungkin termasuk sahabat atau rekan kita. Saudara, jangan berdiam diri, tapi mari beritahukanlah tentang Tuhan. Ya, sekali lagi Roma 10 ayat 13-15 menjadi bagian terakhir. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita rindu ini terjadi, ya, bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, pada akhirnya mereka kenal Tuhan, dan kita rindu hal ini, saudara. Karena barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, kita mau keluarga kita diselamatkan dengar Injil, ya, yang menyegarkan, yang menyelamatkan, yang memberi sukacita. Tapi kita lah orang-orang yang harus memberitakannya, saudara. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Saya berharap kita semua lah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita bilang, saya mau diutus Tuhan, saya mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Hanya ini saja, saudara, yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pagi ini berkat firman Tuhan memberkati dan meneguhkan kita semua, kawan.